masa Bapak rileks ya, nanti akan lebih nyaman ya. Tujuannya adalah untuk ini menilai kondisi di dalam mulut Bapak untuk membantu penegakan diagnosis. Kemudian setelah pasien menyetujui, kita menyiapkan alat-alat ya. Kalau untuk pemeriksaan orofaring, yang disiapkan adalah kaca tenggorok ya, untuk pemeriksaan laring ya. Biasanya lebih besar daripada yang tadi untuk endoscopy posterior ya, diameternya. Kemudian spatula lidah, patokain, kapas, dan alat kampus vertus. Oke, setelah disiapkan, kita mencuci tangan sebelum pemeriksaan, kemudian kita lakukan pemeriksaan orofaring ya. Sebelum kita melakukan pemeriksaan orofaring, kita lakukan inspeksi dulu ya dari luar ya, melihat apakah ada ini kelainan di sekitar bibir ya, apakah ada berpecah, ulkus, apakah ada drooling atau ngiler ya, apakah ada tumor atau benjolan ya, apakah ada trismus atau kekakuan dari ini rahang ya, sehingga pasien susah untuk membuka mulutnya. Kemudian kita melakukan pemeriksaan tonsil ya. Biasanya pasien yang posisinya duduk, kita berhadapan, pemeriksa dan paha yang diperiksa saling bertempelan ya. Kemudian kita sudah memakai lampu headlamp yang sudah diarahkan ke sekitar mulut ya. Kemudian setelah itu kita suruh pasien untuk membuka mulutnya ya. Sudah pasien membuka mulutnya dengan rileks, kemudian kita pasang ini tong spatula atau spatula ya. Kemudian kita tekan lidahnya supaya kita bisa menilai bagian dari rongga tenggorokan ya. Yang kita nilai adalah tonsilnya ya, apakah ada pembesaran ya, kemudian dilakukan pembesaran tonsilnya derajat berapa ya, kemudian bagaimana permukaannya, apakah ada benjol-benjolan, apakah ada ulcerasi, apakah tonsilnya berlobus-lobus ya, apakah ada diapus ya, mungkin ada seperti selubung warna putih, seperti misalnya pada kasus difteri ya, kita nilai ya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan pada lidah ya, artinya bisa sambil disuruh mendudukkan lidahnya untuk kita lihat, kita nilai apakah ada, karena pada lidah misalnya apakah ada luka, ulcerasi, tumor ya, atau rendah ya. Kemudian setelah pemeriksaan orofaring, kita lakukan pemeriksaan leher ya, inspeksi pada leher ya. Yang pertama adalah kita palpasi leher ya. Kalau palpasi leher itu kita dari posisinya ada di belakang pasien, jadi kita ada di belakangnya pasien, periksanya di ya. Kita meriksa pasiennya dari belakang ya, kemudian melakukan palpasi leher ya. Jadi apakah ada pembesaran, apakah ada benjolan, kalau misalnya ada benjol bagaimana konsistensinya, kemudian apakah mobile ya, kemudian apakah ada pembesaran limfnodi di area preaurikuler misalnya ya, kemudian bagaimana konsistensinya ya, apakah ada ditekan ya, kemudian kita lakukan palpasi tiroid ya, sama dari belakang juga di raba bagian tiroidnya, apakah ada pembesaran ya, apakah ada nyeri telah, atau apakah ada suara serak pada saat pasien sebelum untuk berbicara ya. Kemudian kita mencuci tangan setelah pemeriksaan selesai, menyimpulkan hasil pemeriksaan dari orofaring ini ya, orofaring dan leher. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari yang pemeriksaan hidung dan pemeriksaan orofaring dan leher.
Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan ya ke tindakan terapeutik pada telinga ya. Kalau pada tindakan terapeutik pada telinga itu misalnya pasien datang dengan keluhan apa ya, misalnya pasien tahu kemasukan binatang ya atau apakah ada corpus alienum misalnya, kalau anak-anak biasanya mainan yang secara tidak sengaja dimasukkan ke telinga ya, atau mungkin gangguan gangguan dari pendengaran, misalnya pendengarannya menurun itu seperti itu ya. Bentar ya. Oh, ini ada yang ketinggalan pemeriksaan telinga. Pemeriksaan telinga tadi ada yang belum ya, itu pemeriksaan garpu tala ya, ini checklistnya ketinggalan. Sebelum tindakan terapeutik kita lakukan pemeriksaan ini, checklist untuk pemeriksaan telinga ya. Jadi untuk pemeriksaan telinga sama ya, kita melakukan sambung rasa ya, melakukan anamnesis ya, menjelaskan langkah-langkah dan tujuan pemeriksaan pasien ya. Misalnya pasien datang dengan penurunan pendengaran ya, atau ada berebut di di telinga, kemudian kita bilang bahwa kita akan melakukan tindakan pemeriksaan pada telinga ya, mungkin nanti perlu konsentrasi untuk mendengarkan ya, supaya kita bisa menentukan apakah gangguannya ada di mana ya, kemudian meminta persetujuan pasien, menyiapkan pasien ya, kemudian menyiapkan alat-alat pemeriksaan THT. Kalau pemeriksaan ini yang kita siapkan adalah garpu tala ya, kemudian lampu kepala ya, spekulum telinga, otoskop ya, kemudian pengait tajam, pengait cincin, dan pemilin kapas. Nah ini ada. Ini untuk yang pemilin kapas tuh ini, pemilin kapas ya. Jadi nanti ini ujungnya dikasih dengan kapas, dipilin ini. Biasanya untuk membersihkan serumen ini bisa. Ini pemilin kapas, kemudian ada pengait cincin ya. Ini pengait cincin biasanya bisa. Ini. Kemudian ada juga pengait tajam. Pengait tajam juga untuk mengambil serumen biasanya ya. Jadi terkait itu ini untuk mengambil serumennya. Ya, kemudian pinsat telinga. Kemudian ada otoskop ya. Kemudian pinsat telinga. Nah ini aligator untuk mengambil ya. Kemudian ya, itu yang ada ya. Kemudian sprit untuk irigasi telinga, kapal alkohol ya, tampon telinga, itu yang disiapkan ya. Nah untuk yang pertama adalah setelah kita menyiapkan alat-alat, kita lakukan pemeriksaan inspeksi telinga ya. Jadi pertama adalah sebelum kita melakukan pemeriksaan dengan otoskop atau garpu tala, kita lakukan inspeksi dulu, kita melihat ya apakah dari infeksi, apakah ada tampak kelainan, apakah ada inflamasi, kemudian bagaimana kondisi
liang dari telinganya, apakah ada tampak kotoran atau apakah ada tampak luka ya. Biasanya juga bisa timbul kayak squamous, dermatitis seborrheic, bisa kita lihat dari situ ya, dari inspeksi. Kemudian setelah diinspeksi kita memasang spekulum telinga ya. Kita lihat apakah ada ini ya, contoh spekulum telinga seperti ini ya. Kita lihat apakah ada untuk melihat kondisi dalam dari telinganya ya. Apakah ada luka, apakah ada ini apa namanya benda asing kali dari situ ya, dengan menggunakan spekulum telinga. Kemudian lakukan pemeriksaan dengan otoskop ya. Nah, kalau kita melakukan pemeriksaan inspeksi telinga itu ya, jadi kita tarik ke arah posterior superior ya. Posterior superior, jadi tarik ke belakang itu ya. Kemudian kita baru lihat jalannya, kemudian kita lakukan pemasangan dari otoskopnya. Nah, kita nyalakan dulu lampunya ya. Jadi ini adalah lampunya. Kemudian setelah kita tarik, kemudian kita masukkan ke situ. Kemudian kita lihat di gambar ini ya. Kita lihat. Nah, pemeriksaan otoskop ini yang kita nilai adalah misalnya membran timpani ya. Jadi melihat bagaimana kondisi membran timpaninya, apakah ada refleks cahaya atau tidak ya. Biasanya kalau misalnya pada kondisi yang normal itu ada pantulan dari cahaya yang dihasilkan oleh otoskop ya. Kemudian apakah ada perforasi, apakah ada penonjolan ya. Kita lihat membran timpaninya dengan menggunakan otoskop itu ya. Kemudian setelah itu, nah untuk memegang otoskop itu kita ada dua cara ya, dengan memegang seperti ini atau memegangnya seperti kita memegang pensil, terserah mana yang kalian rasa paling nyaman ya, bisa begini atau kayak memegang pensil seperti ini ya. Jadi setelah kita periksa ya, jadi setelah kita nilai dari inspeksi mulai dari daun telinga, muara telinga ya, kemudian dilihat apakah ada tanda-tanda radang, kemerahan, apakah ada keluar cairan ya, apakah ada benda asing ya. Setelah diinspeksi tidak ada, kita baru lakukan pemeriksaan dengan otoskop tadi ya, untuk menilai kondisi membran timpani ya. Kemudian setelah kita menilai membran timpani, kita lakukan pemeriksaan untuk menilai apakah ada gangguan atau tuli pada telinga ini disebabkan oleh apa ya, dengan menggunakan tes Garbutala ya. Jadi tes Garbutala ini ada beberapa tes ya. Yang pertama adalah tes untuk menentukan batas bawah, batas atas ya. Kemudian kita bisa lakukan tes Rine, tes Weber, tes Swabah ya, untuk membedakan ini apakah tuli konduksi atau tuli sensori neural ya. Jadi yang pertama adalah untuk pemeriksaan telinga yang kita siapkan adalah Garbutala ya. Garbutala ada, ini ada 5 ya. Ini yang paling kecil yang 500 Hz, ini yang semakin besar ya. Selalu bisa dimulai dari yang paling kecil dulu ya, untuk yang
wabah ringan semuanya menggunakan 512. Ya. Nah, untuk pemeriksaan tes pertama adalah kita menggunakan menentukan tes batas bawah dan batas atas ya. Jadi untuk menentukan tes batas atas, batas bawah kita menggunakan itu tadi garpu tala ya, mulai yang 512 sampai yang paling besar. Kemudian kita tentukan mana yang pasien masih bisa mendengarkan ya. Jadi yang pertama adalah kita dimulai dari frekuensi yang terendah dulu ya. Jadi untuk membunyikannya kita petik, dua ujung ini dipetik. Nah seperti ini ya. Kemudian kita dekatkan garpu talanya ini ke dekat meatus acousticus externa ya, di luar ini jaraknya 1-2 cm ya, dengan posisi tegak dan sampai pasien hilang bisa mendengarkan ya. Jadi kalau semua pasien bisa mendengarkan suara dari semua garpu tala yang dipetikkan tadi berarti dia normal, tapi kalau misalnya pada frekuensi rendah misalnya 512 dia tidak mendengar, kemungkinan ada batas bawahnya dia naik ya, jadi nggak bisa mendengar pada frekuensi rendah, kemungkinan adalah suatu tuli konduksi. Kemudian kalau misalnya kita petik dan kita dengarkan ke pasien, ternyata pasien nggak mampu mendengar pada garpu tala yang frekuensi yang besar, berarti dia kemungkinan batas atasnya dia menurun, kemungkinan adalah suatu tanda dari sensori neural ya. Kemudian tes berikutnya adalah tes Rine ya. Jadi kita membandingkan antara hantaran udara dan hantaran tulang pada telinga penderita ya. Jadi yang pertama adalah kita menggunakan yang ini ya, garpu tala frekuensi 512 ya. Kemudian kita letakkan di plano mastoid, jadi di belakang sini. Ya mastoid kan segini nih, yang di sini. Jadi di daerah sini ya. Bahkan jadi setelah kita petik, kemudian kita letakkan tegak lurus di plano mastoid ini. Kalau misalnya pasien bilang sudah tidak ada suara, baru kita pindahkan ke MAE depannya kurang lebih 1-2 cm. Ya. Itu dilakukan di masing-masing telinga ya. Kalau di pemeriksaan telinga ini kita lakukan di telinga yang normal dulu ya. Jadi kalau misalnya pasien datang dengan keluhan gerbek-gerbek di kuping kanan, berarti kita lakukan pemeriksaan di kuping kiri dulu ya. Kalau kuping kiri udah selesai, baru kita pindah ke yang bermasalah ya, kuping kanan ya. Setelah kita coba di mastoid, kemudian kita pindah di depan MAE, kemudian ada dua cara ya. Kalau misalnya di depan ada kita tanya ya, kalau di plano mastoid sudah nggak dengar, kita pindah ke depan telinga, kita tanya apakah pasien masih mendengar atau enggak di depan MAE ini ya. Kalau misalnya masih mendengar, biasanya disebut dengan rina positif ya, tapi kalau misalnya habis di plano mastoid dipindah ke depan tidak terdengar apa-apa, disebut dengan rina negatif ya. Ada juga yang kita membandingkan, menanyakan pasien nih, lebih keras mana, di plano mastoid atau di depan MAE ya. Kalau lebih keras yang di depan MAE, berarti dia rina positif, tapi kalau misalnya lebih keras yang di plano mastoid disebut dengan rina negatif ya. Jadi kalau misalnya rina positif itu dia bisa dua interpretasi ya, bisa normal atau bisa tulis sensori neural ya, atau kalau misalnya yang rina negatif ya, misalnya lebih terdengar di yang plano mastoid, atau kalau misalnya di depan ini dia nggak dengar apa-apa, itu biasanya tuli konduksi ya. Itu untuk tes Rina ya. Kalau tes berikutnya adalah tes Weber ya. Jadi kalau untuk tes Weber ini untuk menilai apakah ada lateralisasi ya,
pendengaran ya pasien ya. Sama dengan menggunakan karbutala yang 512, setelah dipetikkan kita letakkan di area medial dari wajah pasien ya, untuk melihat apakah ada lateralisasi ke satu sisi ya, salah satu sisi ya. Kemudian nanti kita bisa letakkan di area dahi ya, atau vertex di sini, jadi dahi di sini, vertex ya, di daerah sini atau daerah sini, pokoknya daerah tengah wajah ya. Kemudian nanti kita lihat nih, kita suruh menentukan pasiennya ya, menunjuk mana yang lebih keras ya, sebelah kanan atau sebelah kiri ya. Kalau misalnya ada lebih keras ke satu sisi, berarti disebut dengan lateralisasi ke kiri misalnya, berarti dia maksudnya adalah lebih keras di area sebelah kiri, yang sebelah kanan nggak terlalu terdengar. Nah itu normalnya kalau kita letakkan di titik-titik tadi itu nggak ada lateralisasi, jadi sama antara kanan kiri ya. Nah tapi kalau misalnya pasien datang dengan keluhan di kuping kanan, kemudian dia lebih mendengar di daerah kuping yang kanan ya, berarti dia ada lateralisasi kanan, berarti itu disebut dengan tuli konduksi. Tapi kalau misalnya kita letakkan di daerah sini yang sakit sebelah kanan, ternyata dia lebih keras yang sebelah kiri atau ada lateralisasi ke arah yang sehat, berarti itu suatu bentuk dari tuli sensorineural ya. Itu contohnya dari untuk tes Weber ya. Kemudian ada lagi tes wabah. Kalau tes wabah sama ya dengan menggunakan karbutala 512 ini. Bedanya kalau tes wabah ini membandingkan antara pendengaran dari pemeriksa atau dokter dengan pasien ya. Tapi harus dipastikan juga bahwa pemeriksanya tidak punya keluhan di telinga ya. Jadi sama ya, kita petikkan dulu si karbutalanya ini, kemudian kita letakkan di ini planum mastoid ya, daerah sini tegak lurus ya, sampai yang dokternya tidak meriksa ya, yang tidak mendengar maksudnya, pemeriksanya tidak mendengar suara, kita pindahkan ke mastoid, planum mastoidnya si pasien ya. Kalau misalnya pasien masih mendengar, berarti disebut dengan syawabah memanjang ya. Tapi kalau misalnya setelah kita pindahkan ke situ pasien tidak mendengar, atau ada dua kemungkinan, itu bisa memendek atau normal ya. Nanti kalau misalnya mau membedakan lagi, nanti atau mau di cross check ya, kita bisa tes ke penderita dulu, baru dicek ke kita untuk menilai ini benar atau enggak ya. Kemudian oke, kalau tadi ya, kalau misalnya normal itu berarti swabah normal ya. Kalau misalnya swabah memanjang itu biasanya pada tuli konduksi. Kalau misalnya pada swabah memendek itu pada tuli sensorineural ya. Itu untuk yang pemeriksaan telinga dengan menggunakan karbutala. Pemeriksaan karbutala setelah sudah selesai pemeriksaannya, kita mencuci tangan dan menyimpulkan hasil pemeriksaan telinga tadi dan mengkomunikasikan kepada pasien. Ya, itu untuk yang pemeriksaan telinga. Oke, ini yang pemeriksaan dasar dulu ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita ke tindakan terapeutik? Mungkin ada yang tidak jelas. Dok, izin bertanya dok, kalau misalnya pasiennya itu datang dengan keluhan telinga aja, berarti ini ya dok, pemeriksaannya telinga saja ya dok, tidak usah orofaring dan yang lainnya dok? Iya, enggak. Ya cuma sesuai dengan keluhan aja ya. Iya. Jadi itu aja. Cuman kalau hidung biasanya sekalian sama ini mulut, karena kan kita harus cross check dengan rinoskopi posterior mungkin ya, atau kita menilai juga apakah ada pembesaran nodul segala macam kalau misalnya. Jadi kalau telinga ya telinga aja, tapi kalau hidung biasanya
sekalian dengan ini mulut gitu ya. Baik, terima kasih dokter. Nah, gimana kalau misalnya kita mau meriksa garpu talat tapi ada korpus alneum, ya kita ngambil korpusnya dulu baru kita lakukan pemeriksaan ya. Jadi jangan kebalik karena biar kita bisa menilai ya. Jadi makanya kenapa penting sekali kita periksa pakai spekulum telinga tadi untuk menilai apakah ada ini yang menghambat ya untuk penghantaran suara. Misalnya kalau ada serumen ya kita bersihkan dulu. Kalau misalnya ada korpus alneum ya kita ambil dulu ya, baru kita lakukan pemeriksaan dengan garpu talah ya, supaya lebih baik hasilnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke tindakan terapeutik pada telinga ya. Telinga itu yang paling sering dikeluhkan itu adalah serumen dan benda asing ya. Jadi kalau ada pasien kita sama menjelaskan, memperkenalkan diri, menjelaskan langkah-langkah apa yang akan kita lakukan ya. Mungkin nanti akan terasa tidak nyaman karena kita akan memasukkan alat ya, kemudian agak sedikit menyemprotkan cairan, mungkin ada rasa yang tidak nyaman, tapi Bapak tidak usah khawatir. Ini untuk membantu supaya keluhan Bapak cepat sembuh ya. Kalau misalnya pasien sudah setuju, kita siapkan alat-alat ya, menyiapkan alat-alat terapeutik dan mencuci tangan sebelum tindakan. Nah, sebelum kita lakukan tindakan terapeutik, kita suruh pasien untuk melakukan manuver falsafah ya. Tujuannya untuk membuka tuba ya, supaya lebih gampang untuk pemeriksaan dengan otoskop ya. Nah, pemeriksaan yang manuver falsafah ini yaitu dengan menutup rapat mulut dan hidung, ya kemudian kita suruh pasien untuk meniup, jadi kayak gitu ya. Tapi ini hanya bisa dilakukan kalau misalnya kita sudah yakin bahwa membran timpaninya intak ya. Kalau misalnya sudah ada kerusakan dari membran timpaninya nggak boleh. Ini apa manuver falsafah ini kontraindikasi ya. Jadi tindakan terapeutik ini kan pasti didahului sudah dengan pemeriksaan inspeksi dan pemeriksaan dari telinga ya. Kalau dari pemeriksaan telinga nggak ada gangguan ya baru bisa dilakukan ya. Nah, yang pertama adalah membersihkan serumen dengan irigasi ya. Jadi yang pertama kita lindungi pasien dengan handuk atau plastik ya. Kemudian nanti pasien suruh megangin mangkoknya ini karena nanti kan dokternya akan nyiram atau nyemprot dengan cairan irigasi ya. Jadi pasiennya disuruh memegang di sini, kemudian posisi menunduk, agak sedikit menunduk ya. Kemudian ini kita udah siapkan cairan irigasinya ya. Bisa NaCl biasanya sudah dihangatkan dulu, kemudian dimasukkan ke spet yang besar ya. Kemudian kita ini setelah dimasukkan dihangatkan, jadi setelah kita periksa seperti ini, kita masukkan spetnya. Jadi ini pura-pura spet aja ya. Jadi spetnya kita masukkan ke sini. Kalau misalnya bisa kelihatan serumennya, kita arahkan ke atap yang telinga ya. Ini diarahkan ke atas gitu, kemudian baru kita semprot pelan-pelan ya dengan air hangat ya. Harapannya supaya perlengketannya bisa berkurang ya. Kemudian airnya disemprotkan perlahan ke arah dinding atap karena jadi muter. Jadi pertama diarahkan ke bagian atas, kemudian semprotin muter ke arah sekelilingnya itu ya. Nah, kalau memang misalnya dengan itu biasanya yang kecil dia bisa keluar ya. Kalau misalnya dia paten di situ, nah kita bisa menggunakan ini si penaik tajam ini ya. Jadi caranya kalau kita mau mengambil serumen, kita ambil di bagian paling bawah ya. Jadi ininya masuk seperti ini. Ya. Jadi yang bagian aku ini untuk di bawah ya. Kemudian kita bikin kayak
ditancapkan lubang di bagian bikin kayak tancapan di bagian bawah dari spekulumnya, dari spekulum dari serumennya, ya. Setelah itu kita kayak bikin kayak pengait cangkang gitu, baru kita tarik perlahan. Biasanya kalau sudah diirigasi, itu sudah lebih empuk untuk si ini serumennya. Ya kita tarik. Ya kalau misalnya yang besar sudah keluar, nanti baru kita bisa bersihkan dengan menggunakan ini pengait yang sudah dikasih kapas. Ya. Nanti kita bersihkan di sekitar-sekitarnya bagian serumennya. Ya. Nah kemudian pastikan melakukan dengan gentle ya, karena kalau kita misalnya melakukan gentle takutnya akan menyebabkan abrasi di liang telinganya ya, jadi memang harus hati-hati ya untuk pengambilan dari serumennya ya. Setelah serumen keluar, keringkan liang telinga menggunakan kapas bertangkai ya, kemudian melakukan inspeksi, kita lihat apakah ada abrasi kulit atau telinga di sekitar liang telinga. Itu kalau yang serumen. Nah kalau benda asing, ya pertama kita dahului dulu dengan misalnya dengan si spekulum telinga ini, kemudian kita lihat ada curiga benda asing ya. Pertama-tama kalau memang dia adalah serangga, kita matikan dulu serangganya ya, supaya lebih gampang kita mengambilnya. Ya kalau misalnya kayak kelereng atau apa, ya bisa langsung dilakukan ya. Nah kalau misalnya yang tampak adalah serangga, kita semprot dulu dengan silokain ya, atau kita mengoleskan minyak mineral ke dalam yang telinga ya. Setelah dirasa sudah mati atau sudah tidak ada gerakan ya, karena yang pentingnya kita mau fiksasi supaya dia tidak bergerak ya, kita baru lakukan pengambilan dengan menggunakan forceps atau suction ya. Kalau memang misalnya tidak ada forceps atau suction, kita bisa pakai dengan ini aligator ini ya. Jadi kita lihat gini, kita sudah melihat si serangganya sudah juga ada gerakan, kita baru kita juga, jadi kita pada saat masuk posisinya nutup ya, jadi nggak dari luar buka ini, tapi dari luar masuknya dalam posisi tutup. Setelah dekat dengan binatangnya baru kita buka pelan, kita ketik bagiannya paling dekat dengan area luar ya, kemudian kita tarik perlahan supaya nggak copot atau terbagi menjadi dua ya. Jadi kita tarik pelan-pelan, baru kita keluarkan pakai ini. Nah kalau misalnya bentuk korpusnya ini bentuknya bulat seperti misalnya kelereng atau manik-manik, kita gunakan dari pengait cincin. Jadi kita ambil bagian bawahnya dari bagian yang dari bulat itu, misalnya manik-manik, kita ambil bagian bawah, kemudian kayak kita serok pelan-pelan keluar dengan menggunakan ini. Karena kalau pakai yang ini sulit ya, kalau misalnya dia permukaannya bulat, jadi bisa dipakai yang itu ya. Jadi untuk pengambilan serangga atau Corpus alneum ya, setelah selesai kita mengambil, kita pastikan kita inspeksi lagi, kita lihat apakah ada abrasi atau luka ya. Tapi untuk mencegah itu biasanya kita berikan tetes telinga antibiotik untuk mencegah infeksi. Ya, kemudian setelah selesai kita mencuci tangan, itu sudah tindakan. Oke, itu untuk yang pengambilan benda asing di telinga ya, dan untuk pengambilan serumen. Mungkin ada yang mau ditanyakan untuk tindakan terapeutik ini dulu. Oke, kalau emang nggak ada, kita lanjut ke tindakan terapeutik pada hidung ya. Kalau tindakan terapeutik pada hidung ya sama, biasanya pasien datang dengan keluhan epistaksis ya, atau
mimisan ya. Yang pertama adalah kita memperkenalkan diri, menjelaskan langkah-langkah yang akan kita lakukan ya, meminta persetujuan pasien, menyiapkan alat-alat, dan menyiapkan alat tindakan terapeutik ya. Biasanya itu tampon atau kasa, kemudian epinefrin, lidokain ya, atau bisa pakai campuran PHKin ya, atau pantokain yang sudah nyampur lido sama epinefrinnya ya. Kemudian setelah mencuci tangan, kita lakukan penanganan epistaxis anterior dengan penekanan langsung ya. Jadi pasien kita posisikan untuk duduk tegak dan sedikit condong ke depan, mulutnya dibuka ya, agar dia dapat dikeluarkan lewat mulut dan tidak ditelan. Lakukan penekanan pada bagian cartilaginous anterior hidung selama 20 menit. Jadi kayak gini lah. Ini penanganan pertama pada orang epistaxis kan kita nempel sini, kemudian mulutnya dibuka supaya darahnya enggak ditelan ya. Dipencet selama 20 menit, kemudian kita evaluasi apakah masih ada perdarahan aktif ya. Kalau misalnya masih ada ya kita pencet lagi ya. Kalau misalnya udah 3 kali tidak ada perbaikan ya kita lakukan penanganan epistaxis dengan diberikan tampon ya. Nah, yang harus disiapkan dengan penanganan epistaxis dengan tampon adalah dengan menggunakan rendam kapas atau kasa nih biasanya ya. Biasanya kalau nggak ada itu kasa dipotong kecil-kecil dan memanjang biasanya untuk memudahkan pada saat kita memasukkannya. Jadi misalnya ini dipotong memanjang sini, dipotong kecil-kecil gini. Nah, setelah dipotong kecil-kecil kita rendam di campuran lidokain sama epinefrin, atau kalau misalnya ada pantokain ya langsung pantokain atau PHKin itu sudah tercampur antara lido dan epinefrin ya. Kemudian setelah direndam kasanya, kita masukkan layer per layer di hidung ya. Jadi kalau di hidung kita selalu pakai dulu spekulum hidung ya. Jadi sudah kita lihat ya, ini untuk yang fiksasi, ini untuk yang pertama dari alatnya, kemudian kita buka. Nah, nanti pelan-pelan kita masukkan dengan menggunakan ini pinset apa namanya ini? Pinset bayonet. Ini dimasukkan, dibuka, nanti kita masukkan pelan-pelan. Ini misalnya udah dipotong kecil-kecil, harusnya kecil gitu. Nah, ini sudah direndam oleh cairan epinefrin dan lido ya. Kita masukkan layer-layer pelan-pelan. Kalau misalnya misalnya satu-satu kayak gini, nanti kalau misalnya udah kita tambahkan lagi sampai dirasa sudah ini yang menutup ke liang hidung ini ya. Setelah sudah masuk, nanti bagian luarnya disumbat atau ditutup dengan menggunakan kasa kering ya. Jadi yang dalam tadi basah, yang bagian luar kalau sudah bisa menutup semua area hidung dalam, nanti kita baru tutup lagi dengan menggunakan kasa yang kering. Sudah masuk semuanya. Kita kebesaran ya. Ini kepala sudah seperti ini. Nanti kalau sudah kita evaluasi selama 10 menit ya, kemudian kita keluarkan pelan-pelan ya. Kemudian kita nilai apakah ada bekuan darah, kemudian kita lihat apakah masih ada perdarahan aktif ya. Kemudian kalau misalnya ada kalau ada bekuan darah bisa di suction kalau ada ya.
Ini untuk yang epistaxis anterior dengan tampon adrenalin. Ya. Kemudian setelah itu, ini untuk penanganan epistaxis anterior dengan tampon anterior, siapkan pasien yang diberi pelumas vaselin atau salep antibiotik, ya. Kemudian spekulum hidung dipegang dengan tangan kiri, pemeriksaan dengan, ya tadi untuk memfiksasi ya, dengan menggunakan spekulum hidung tadi. Bled spekulum nasal dimasukkan sekitar 1 cm. Nah, kalau kita sudah memasang tampon ini, ya kalau setelah kita masukin tampon, kita periksa dengan menggunakan ini, pemeriksaan orofaring ya. Dengan menggunakan ini, jadi setelah sudah dimasukkan gini, kita suruh pasien untuk membuka mulutnya, ya kemudian kita pakai spatula lidah untuk menahan lidahnya, kemudian kita periksa dengan menggunakan ini kaca tenggorok yang paling kecil ya. Nah, kalau sudah ditekan, ya, kita memasukkan ini ke tenggorok ya. Nah, supaya tidak mengembun, kita panaskan dulu ya, ini dihangatkan dulu. Kemudian sudah hangat, sebelum kita masukkan ke dalam mulut, kita periksa dulu ke punggung kita ya, kalau masih sudah hangat, baru kita masukkan, tujuannya kita biar nggak mengembun ini ya, kacanya ya. Setelah kita tarik lidahnya, kita masukkan perlahan, tidak boleh menyentuh lidah supaya kalian tidak muntah ya. Jadi kita pelan-pelan menyusuri ke belakang, nah kita lihat ini apakah masih ada dripping atau darah yang menempel atau menetes, kita pakai ini. Kita melihat bagian dari area nasal posterior ya. Melakukan pemeriksaan untuk memastikan tidak tampil hidung jatuh ke rongga orofaringnya. Jadi selain kita melihat apakah masih ada perdarahan, kemudian memastikan supaya tamponnya nggak masuk jatuh ke orofaringnya dengan menggunakan tadi. Nah, ini untuk yang hidung ya. Kalau pengambilan benda asing dari hidung, sebelum dilakukan pengambilan benda asing, aplikasi kapas dengan deteksi phenylephrine untuk mengurangi edema mukosa dan lidocaine topikal untuk mengurangi nyeri. Ya. Jadi di aplikasikan kapas dulu untuk mengurangi edema ya. Jadi memudahkan pada saat mengambil ya. Benda asing diangkat menggunakan forceps hook atau cerumen loop atau suction cutter. Ya, cerumen loop itu tadi yang bulat tadi. Jadi sama kalau misalnya untuk hidung dia bentuknya bulat, tidak mungkin dijepit dengan menggunakan forceps ya. Misalnya kalau kita mari buka pelan-pelan seperti ini. Sama dengan menggunakan ini, saya selalu pakai ini. Nah, kalau misalnya keleleng atau mani-mani kita ambil pelan-pelan dengan menggunakan pengait cincin ini. Bisa untuk saruman, bisa untuk hidung. Ya, setelah kita ambil sarumen atau benda asingnya, benda asingnya kita cuci tangan setelah selesai melakukan tindakan. Gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan untuk ini tindakan terapeutik pada hidung dan telinga. Sudah paham semua ya, kurang lebih seperti itu ya. Nanti untuk responsinya sesuai dengan soal, jadi itu kalau nggak salah pemeriksaan hidung ya, soal responsinya. Nanti dibikin videonya itu ya. Soalnya tentang telinga, sorry ya. Nah,
telinga. Jadi kalian lakukan anamnesis ya untuk kasus ini, kemudian lakukan pemeriksaan fisik THT, terakhir diagnosis dan diagnosis banding yang disampaikan ke penguji. Kalau lebih bagus lagi dengan terapeutik ya, kira-kira dilakukan apa terapinya ya. Ada yang mau bertanya? Nanti ini terakhir kita responsinya Senin minggu depan ya. Terakhir nanti hari Jumat ya. Kalian UAB hari apa? Selasa ya? Rabu? Hari Selasa, Dok. Selasa. Atau mau ini minggu ini, tapi misalnya hari Jumat atau Sabtu gitu boleh. Kalian mau yang mana? Dan nggak mepet UAB. Nanti lihat jadwal ya. Saya lihat sesi kalian. UAB-nya Selasa. Kalau mau Jumat sih. Jumat habis TBL itu kan kosong ya. Hari itu aja ya. Ininya. Mohon maaf, Dok. Yang Kamis kan ada UTB ya, Dok. Jadi yang jadwal-jadwal di Kamis dipindahkan ke hari Jumat, Dok. Oh gitu. Jadi kalau itu Senin aja ya. Senin pagi ya. Kalau gitu untuk itunya, responsinya. Nanti terakhir hari Jumat terakhir dikumpulkan ya. Untuk video responsinya dikirim ke email saya ya. Oke. Ada yang ditanyakan lagi mungkin? Baik, kalau misalnya nggak ada pertanyaan lagi, mungkin saya akhiri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok.